Aktivitas manusia tidak selamanya bisa mengusir gangguan gaib pada sebuah tempat. Buktinya, sebuah kantor yang terletak di Desa Sindang Raya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, masih saja dihinggapi gangguan gaib. Padahal, kantor ini masih beroperasi setiap hari. Suara tanpa wujud dan penampakan adalah sedikit gangguan yang dialami para karyawan. Tak heran, banyak karyawan tidak kerasan di tempat ini. Menurut Solehah, salah satu pegawai kantor, gangguan sering muncul di ruang tengah. Televisi di ruang ini sering hidup sendiri. Suara gaduh juga sering terdengar di ruang belakang. Karena takut, ada saja karyawan yang memberi sesaji di salah satu ruangan. Saya sendiri merasa heran. Sejak menginjakan kaki di kantor ini, ada rasa sakit hati menyiksa saya. Apakah ada yang salah dengan rumah ini? Ini saya ada satu denah ya, Pak. Ini denah satu kantor. Ini ruang tamunya. Ini ruang bosnya, kamar mandi. Nah, menurut Feng Shui bagaimana nih, Pak? Ya. Kondisi yang agak kurang baik di sini adalah di tengah-tengah ini kita terdapat WC ya, di antara ruang tamu dengan ruang rapat ya. Nah, si WC ini saya lihat sepertinya dia tidak mendapatkan ventilasi alami. Pak Felix, bagaimana tatanan letak sebuah kantor yang ideal menurut Feng Shui? Penataan ruangan tentunya memerlukan energi yang baik ya, di mana secara Feng Shui kalau suatu tempat itu energinya baik, tentunya akan memberikan suatu kekuatan atau energi yang baik untuk si penggunanya. Karena penasaran, kami mencoba mengungkap gangguan di kantor ini. Apakah makhluk gaib bisa memberi informasi soal kabar ini? Assalamualaikum. Anda bisa menceritakan kepada saya tentang bagaimana dulunya tempat ini? Keperluan saja disancang, naon? Disancang. Aing tiba reto di dia. Di sini banyak sekali terjadi gangguan. Itu siapa yang melakukannya? Bangsa kau lagi. Banyak teman-teman Anda di sini. Coba. Bisa Anda sebutkan? Arek dikumpulkan. Ya, Anda sebutkan saja siapa saja. Tunjukkan, sok Ya. di mana? Tunjukkan. Sok tunjukkan. Atau enggak sebutkan? Sok sabar. Saacang aya imah ieu. Bangsa kaula geus di dieu. Iya. Dulunya ini apa? Deweun. Di sini dulunya banyak sekali yang memberi sesajen. Apakah itu betul? Minta keselamatan. Kepada siapa mereka memintanya? Ka bangsa kaula. Bangsa manusia ngahargaan ayeuna. Sementara, Kang Ridwan menyadarkan satu mediator. Yang mereka tahu tentang tempat ini sampai mereka mau datang. Astagfirullahaladzim, saya. Namun, makhluk ini tampak marah. Di saat saya berbicara dengan mediator, dia tiba-tiba lari ke arah sini. Tapi saya tidak tahu kenapa dia harus lari. Karena takut mediator disadarkan. Kami melanjutkan mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Saya hanya ingin mengetahui kenapa di tempat ini banyak sekali terjadi gangguan. Anda sudah lama ada di sini? Sabaralila anjeun di dieu? Dulunya memang di sini tempat apa?
dari daerah sini. Bagaimana Anda bisa datang jauh-jauh dari Mataram ke sini? Anjan saha? Kenapa bisa Di begitu? Pati Ukur. Banyak korban yang terjadi di peperangan itu. Saha Raden Anom teh? Terus tadi saya mendengar di sini ada sebuah kolam. Jadi tahun-tahun ka dia kolam mah. Itu ada apa di kolam itu? Alam gaib itu maksudnya kerajaan gaib. Anda tahu kenapa kolam itu sampai ditutup, diratakan dengan tanah? Oh, jadi kau tahu. Kolam menurut dari dia. Itu ya. Dia tak tahu. Apakah ada hubungannya setelah ditutup kolam dengan gangguan-gangguan yang timbul sekarang ini? Sebenarnya gangguan Allah. Tapi saya mendengar banyak sekali keributan yang muncul dari bagian kantor di belakang ini. Itu siapa yang melakukannya? Buta hijau. Oh, banyak sekali yang ada di belakang itu. Di pohon bambunya atau pohon karetnya? Karet tadi kan hotel karet. Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Saatnya mediator siuman. Sesuatu ada di belakang saya. Tampaknya sudah ada yang datang. Saya melihat ada sebuah bayangan hitam di sini, di dekat pintu. Saya merasa ada sesuatu di belakang saya. Allahu Akbar. Kaget, astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara dari arah kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya seperti suara harimau. Suara harimau itu. Disangka, letupan cahaya terlihat di salah satu ruangan. Cerita misteri menyebar dari sebuah rumah tak terurus di Desa Nanggela, Greget, Kabupaten Cirebon. Di lahan seluas 1.400 meter ini ada kutukan yang tertanam hingga 7 turunan. Namun, setelah pemilik rumah meninggal, ragam gangguan gaib menghantui keluarga. Suatu saat, pernah terjadi kesurupan sekeluarga. Selain itu, sering terdengar bisikan akan adanya kutukan sampai 7 turunan hingga batu bata dikembalikan.
Lalu, bagaimana kebenaran semua cerita ini? Tak ingin berlama-lama, kami memulai mediumisasi. Siapa kalian? Hei, Berani-berani kamu manggil saya. Anda siapa? Saya penunggu di sini. Anda penunggu di sini. Anda punya nama? Bisa duduk. Oh, bisa. Nah, duduk aja. Ya, santai. Anda sudah lama di sini? Wujud Anda ini apa? Manusia. Usianya Anda berapa? 100 tahun. Anda 100 tahun. Lalu Anda sebelumnya di mana memang? Penunggu Bata. Selain Anda ada siapa lagi? Banyak. Kalian mau apa di kita? Saya pengen datang baik-baik. Sebangsa Anda tidak boleh mengganggu bangsa kami, apalagi sampai mengancam. Itu urusan saya. Apalagi sampai kalau mengganggu jadi urusan kami juga. Tidak boleh. Kami Kamu tidak. berani sama saya? Enggak, tenang aja. Saya tidak baik takut loh sama siapapun, saya hanya takut sama Allah. Tenang aja, ya santai makanya. Anda punya Tuhan kan? Anda punya Tuhan. Nah, yang menciptakan Anda siapa? Sendiri. Anda bisa Jadi gimana? tiba-tiba hidup sendiri Kamu begitu? seperti itu. Nah, sekarang Anda mau ceritakan tidak? Kalau tidak, udah penting Anda pergi saja. Bisa Anda aja pergi dari sini. Tidak, kami dari jauh-jauh mau ke sini mau cari Saya informasi. pergi. Kalau Anda tidak bisa kasih informasi, cari teman, panggil teman Anda yang bisa kasih informasi tentang tempat ini. Itu aja. Gimana? Saya tidak mau. Anda tidak mau lalu? Kalau sok tunjukkan Anda jaga bata. Batanya mana? Batanya mana? Saya mau Sebelah lihat. mana aja? Hei. Sebelah sini. Ini bata biasa, kenapa Anda jaga? Kan nggak boleh. Apa sih istimewanya bata ini buat Anda? Iya, Anda suka tempat ini. Sukanya bagaimana? Memang tempat ini kenapa sih? Kan ada alasannya. Kalau Kenapa? suka itu kan ada alasannya. Pergi. Sayang, ternyata makhluk ini tak bisa menunjukkan letak batu. Mediator pun sadar. Tiba-tiba, 4 mediator kerasukan bersamaan. Di antara mereka sudah berada di atas atap. Turun, kita ngobrol baik-baik aja yuk. Turun dulu. Turun. Turun kamu. Turun sini, turun. Kalau berani turun. Kalau berani turun. Turun dulu kita ngobrol baik-baik yuk. Ya turun yuk. Kalau berani turun. Di sini. Jangan tempat ini. Ya nanti kita buka. Terus Nggak usah Anda nanti. Itu siapa Anda kenal? sini datang baik-baik. Kami semua menunggu Bata di sini. Kenapa? Apa alasan Anda menjaga batu bata itu? Mereka menyerang Kang Ujang. Suasana jadi tak terkendali. Tetap di dua dunia. Alhamdulillah, Kang Ujang bisa mengendalikan keadaan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terlalu banyak makhluk mencoba berinteraksi. Terpaksa sebagian disadarkan. Allahu Akbar. Itu pengikut Anda? Batanya mana? Hah? Belum Bata kawan nenek. Bata apa sih yang ngomongnya emang siapa? Batana di Jokot sing kesepuan. Bata apa? Bata apa? Bata keramat gue. Keramat itu seperti apa sih? Saya nggak tahu. Bata keramat. Bata sing bisa nyembuhkan wong sakit. Lalu? Bata sing bisa jadi persugihan. Tunjukkan. Tunjukin bata yang lainnya Hitung seperti apa? turunan. Hitung tuan gimana? Sob di bata Bata pelan. tumpas kabeh sing mempertahankan bata gue. Iya cukup. Iya, bata Anda yang tersisa di sebelah mana? Anda bisa tunjukkan nggak?
Sepertinya keberadaan batu bata jadi misteri di sini. Makhluk ini ingin menunjukkan ke kami. Oh, batanya ada di daerah sini juga. Itu Biasa dia mencoba untuk menggali sesuatu dari tanah itu, tapi tidak tahu. Mungkin yang dia pikir adalah di situ ada batu bata. Ya, wis gampang. Ya, wis. Hei! Nampaknya batu bata itu tidak terjangkau. Sudah, kita duduk aja, kita ngomong. Hei! Udah, duduk aja duduk. Woi, jagong. Saatnya mediator siuman. Lagi-lagi sudah ada makhluk menguasai raga mediator kami. Siapa? Alah Gandung. Dari mana Anda? Dari mana Anda asalnya? Datang ke sebuah pengen siapa? Kami? Nyokot bata. Keramat tanpa permisi. Nah, emang kenapa? Terus emang bata itu sebenarnya berkhasiat atau mengandung hodam atau seperti apa? Bata sebenarnya batu keramat kuda kosot. Terus? Kang sengaja dikumpulakan dedemit kanggo nguteri keraton kesepuan. Tapi bektas talancang jokot bata. Kanggo tameng, kanggo pager gaib muni. Tapi esun, kang sebagai penjaga bata orang nerima kakang. Tak tumpes anak putri. Nah, kenapa Anda kan yang bersalah kan itu orang tuanya? Kenapa Anda menumpasnya yang lain yang tidak bersalah? Kenapa? Jelas keberatan. Dicokot beli permisi. Anda sendiri yang menjaga bata itu? Ya, sedurunge bata nempun dibalik nang maning niku. Itu masih tetap ngomong. Tapi yang pasti kita kan tidak pernah tahu batu bata itu ada di sini. Kita juga tidak bisa melihat bangsa Anda, kalaupun Anda merasa terganggu dengan kami. So, kita penuru bata seperti apa sih? Kunjuin. Ada. So, masih ada bata yang lain yang masih ada. Anda kang nunggu di mana kuning bilang? Ditanam ning Salma. Sudah ditanam. Anda udah jangan ngarang bata yang punya kekuatan, bata behin jin untuk penjagaan itu tidak benar kan? Tumpes gitu kan. Sesama makhluk ciptaan Allah itu tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mengganggu. Apa untungnya Anda numpas tuh gara-gara bata itu apa? Untungnya supaya sadar, anak putih pada sadar bahwa batas yang kesukuan dia bisa pada jokot. Ya sadar sih sadar, tapi kan apa kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak zakat, boleh marah. Tapi ketika hanya sebatas itu terus Anda membunuh itu kan tidak benar. Pokoknya terserah kalau seliramu. Pesannya Sun. Lamun batakun itu balik kakang kesembuhan. Sampai kapan? Ada Sun sanak putih bakal nganggu ning kene. Ya Anda ngancam, kami juga bisa ngancam. Anda Jangan ditumpas. Saya sebagai keluarganya tidak boleh numpas keturunan Bapak Dasta. Ternyata informasi dari makhluk ini membuat perwakilan keluarga kecewa. Mereka berusaha menentang. Kalau Anda dendam dengan Saya atas nama keluarganya tidak boleh menumpas keturunannya. Anda kalau mengancam, berarti mengancam saya juga. Hah? Tunjukkan. di sebelah mana bata itu? Bukan nantang. Kami belum tentu percaya dengan Anda soalnya. Mungkin bisa jadi Anda mengatakan Makhluk ini marah. Ia berusaha menyerang Kang Ujang. Tak disangka, beberapa mediator kerasukan bersamaan. Suasana kacau jadinya. Pemirsa ini semakin tidak terkendali ya situasinya karena banyak sekali mediator yang masuk. Tadi sudah banyak di awal dari hari ini sudah mau selesai, tapi belum sama sekali sedikit informasi yang kita dapat. Coba kita cari tahu mereka apa. Siapa mau sing nantang kula? Duduk.
Kini, ada satu makhluk yang mengaku sebagai raja. Dia mencoba menantang perwakilan keluarga. Saya yang menantang. Saya yang menjaga batu itu. Keluarga pada Batu itu saya yang menjaga. Sampai nanti. Kalau saya yang menantang, Anda mau apa? Kalau saya yang menantang, Anda mau apa? Sampai nanti saya ikut campur. Tidak. Itu. Anda mengganggu bangsa kami, Anda mengganggu manusia. Kalau misalkan Anda tidak terima, kami juga tidak terima. Sampai nanti. Anda mengganggu. Duduk kamu. Duduk. Takut membahayakan, semua mediator disadarkan. Namun, kami merasa belum mendapat informasi berarti. Kami pun melanjutkan interaksi. Tetap di Dua Dunia. Hei, mau kemana, hei? Assalamualaikum. Anda punya nama? Sekarang, makhluk ini mengaku sebagai pemilik rumah. Saya Dasta dan saya tahu semua yang kejadian di sini. Ya udah, ceritakan yang Bapak tahu. Dulu memang saya sengaja mengambil bata itu dari kesepuan. Sebelumnya juga saya tanya-tanya sama orang pintar. Tanya? Tujuannya bata itu untuk menampingi rumah saya supaya saya itu aman dari rampok. Dulu banyak garong karena saya punya keluarga, punya anak. Pertama saya ambil 3 dulu, tapi dengan syarat harus mencuri. Tapi karena untuk kebaikan keluarga saya turutin saja. Dia mencuri yang nggak boleh. Terus yang tiganya lagi? Tiganya lagi 1 minggu kemudian saya ambil lagi. Yang dulu dipasang di pojok-pojok ini dan yang 2 itu di tengah. Nah, itu ngambil bata itu lagi bikin pondasi atau bata emang sudah berdiri atau emang dipasang batanya? Itu baru bikin pondasi itu di bawahnya semua dikubur. Jadi sebelumnya juga saya itu udah rencana mau bikin rumah. Ya. Terus cara Anda mengambil bata dari kasepuannya seperti apa? Cara ngambilnya Anda gimana? Mencurinya seperti Itu apa? tengah malam diambil di depan tuh. Gimana maksudnya batanya itu dikasih ke paranormalnya Iya, atau kata benar. paranormal bata itu sudah mempunyai kekuatan? Benar. Dan Anda percaya dengan itu? Saya percaya dan katanya kalau bata itu sudah ditanam, baik rampok atau garong yang akan masuk. Nanti yang terlihat itu bangsa-bangsa jin dan mereka akan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kamilan, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa as'aluka bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa an-nasal wujuh wa akhudhu ajrika wa haswatul absar wa wajjal qul min hasyati wa durfas min hulquyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.